Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya Reza Khairul Hadi SEMM, dosen dari program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Unpam dalam membahas materi pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan topik uang dan institusi keuangan. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah bertujuan untuk mengetahui tentang apa itu uang dan institusi keuangan, peranan bank umum dan peranan bank sentral. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan. Jadi jangan sampai terlewatkan, tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, sebelum kita memulai penjelasan materi lebih jauh tentang uang dan institusi keuangan, baik sedikit cerita. Di masa modern ini, kehidupan tidak terlepas dari uang. Fungsi uang dalam perekonomian adalah sebagai alat tukar-menukar dalam perdagangan. Maka uang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar, dan bila merujuk pada peraturan perundang-undangan, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang disebutkan pada pasal 1 ayat 2 bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah. Benda yang disebut uang harus memiliki persyaratan sebagai berikut. Pertama, nilainya tidak berubah berdasarkan waktu. Lalu, ringan di bawah. Lalu, praktis dengan nilai tetap, kuat, jumlahnya tidak banyak, dan kualitas benda satu sama yang lainnya sama. Dan di masa lalu, emas dan perak adalah harta yang memenuhi persyaratan sehingga dapat menjadi alat tukar-menukar berabad-abad lalu. Namun, semenjak berlakunya revolusi industri, perkembangan perdagangan menjadi semakin pesat, dan sebagai alat tukar-menukar, emas dan perak tidak dapat mengikuti pesatnya perdagangan yang ada. Maka dari itu, bank mengeluarkan uang kertas, atau dengan nama lain uang bank atau uang giral. Sebagai alat tukar-menukar, uang giral atau uang kertas adalah uang yang diciptakan oleh bank-bank umum atau bank perdagangan. Nah, penasaran kan bagaimana bahasan materi uang dan institusi keuangan? Ikuti terus tayangan ini. Berdasarkan penjelasan dari pengertian tentang uang, maka perlu kita ketahui atau pahami lebih jauh tentang lingkup-lingkup yang terkait pada uang. Pertama, perekonomian barter dan perekonomian uang. Dapat diartikan bahwa perekonomian barter adalah kegiatan produksi dan perdagangan yang masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar sangat terbatas dan jual beli dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang. Sedangkan perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Beberapa kelemahan perdagangan barter adalah: pertama, perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Artinya, adanya dua materi, pihak yang ingin menukar dan pihak yang ingin membutuhkan. Lalu, penentuan harga sukar dilakukan. Dalam perdagangan barter, aturan menaruh harga dengan satuan tertentu sukar dilakukan, dan nilai tukar tersebut harus dibuat oleh pihak yang melakukan pertukaran. Selanjutnya, perdagangan barter menghalangi preferensi pembeli. Apabila dilakukan kisaran secara barter, seorang konsumen akan terikat kepada pembatasan yang ditentukan pihak lain yang menginginkan materi yang dimilikinya. Lalu, menyulitkan pembayaran yang tertunda. Pembayaran tertunda atau kredit tidak dapat dilakukan karena timbul masalah dalam menentukan jenis barang dan harus dibuat perjanjian mengenai jenis materi sebagai alat pelunasan. Sukar menyimpan kekayaan dalam perekonomian barter, menyimpan harta harus dalam motif seperti rumah, ternak, atau perhiasan yang memerlukan tempat penyimpanan yang besar. Lalu selanjutnya, peranan uang dalam melancarkan kegiatan perdagangan dibagi menjadi 4 untuk memudahkan kegiatan tukar-menukar. Lalu untuk menjadi perangkat nilai. Lalu untuk penundaan pembayaran dan sebagai alat penabung nilai. Kita bahas. Maksudnya yang pertama, uang berfungsi sebagai perantara tukar-menukar. Keberadaan uang membuat kegiatan tukar-menukar akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan di dalam kegiatan perdagangan yang dilakukan secara barter.
Adanya uang telah memungkinkan untuk mendapatkan materi yang diperlukan melalui orang yang memiliki materi tersebut dan selanjutnya memperoleh materi tersebut dengan menggunakan uang. Berikutnya, uang berfungsi sebagai perangkat nilai. Maksudnya, suatu barang atau materi dapat dengan mudah dinilai dengan keberadaan uang, yaitu dengan cara menukarkan sejumlah uang untuk barang tersebut. Di samping itu, besarnya uang dapat dijadikan pembanding antara materi satu dengan materi lainnya atau yang lalu. Untuk berfungsi sebagai alat bayaran tertunda, maksudnya penggunaan uang dapat dilakukan penundaan karena pembayaran tersebut di masa yang akan datang akan sesuai dengan harapan. Uang sebagai alat pembayaran tunda dapat menstimulasi kemajuan perdagangan yang bersifat serupa. Selanjutnya tentang lembaga yang berperan dan terkait pada uang. Peranan dan kegiatan bank umum. Bank umum merupakan bank yang memiliki tugas utama, yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Lalu, jenis-jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Lembaga keuangan memiliki fungsi utama, ialah sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana nasabah atau masyarakat, ataupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau masyarakat. Di Indonesia, lembaga keuangannya terbagi menjadi dua, yakni jenis lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Baik, yang pertama, lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Dan jenis-jenis lembaga keuangan bank, yang pertama, bank sentral. Bank sentral di Indonesia dipegang atau dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Tujuan utama Bank Indonesia sebagai bank sentral ialah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka bank sentral memiliki tugas, yaitu untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi bank. Lalu bank umum. Bank umum ialah bank yang dapat memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Baik, jadi bank perkreditan rakyat atau BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang disetarakan dan menyalurkan dananya sebagai usaha BPR. Lalu lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada lembaga pembiayaan pembangunan. Lembaga pembiayaan adalah lembaga yang usahanya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana dari masyarakat secara langsung. Lalu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga atau perusahaan yang memberikan jaminan penggantian atas risiko yang dihadapi seseorang, baik itu berupa kematian, rusak, atau hilangnya harta milik, dan lain sebagainya. Lalu, perusahaan asuransi merupakan lembaga yang menghimpun dana melalui penarikan premi asuransi dan menjanjikan akan memberi sejumlah ganti rugi jika terjadi suatu peristiwa atau musibah yang menimpa pihak yang mengikuti program asuransi tersebut. Lalu, ada koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang usahanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya yang memerlukan dana dengan bunga yang rendah atau ringan. Tujuan koperasi simpan pinjam ini adalah untuk mendidik para anggotanya agar lebih hemat dengan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Lalu ada perum penggadaian.
Pegadaian adalah lembaga keuangan publik yang menyediakan pinjaman jangka pendek atau pinjaman dengan jaminan untuk barang-barang tertentu. Jumlah pinjaman tergantung pada nilai barang yang dijamin. Lalu ada lembaga dana pensiun. Lembaga ini adalah dana yang disediakan oleh pemerintah atau perusahaan untuk karyawan atau karyawan yang telah mencapai usia pensiun tertentu sebagai cadangan untuk hari tua. Selanjutnya tentang uang giral. Definisi uang giral. Uang giral adalah dana uang yang disimpan pada rekening koran di bank-bank umum yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran melalui perantara cek, bilet giro, atau perintah membayar dalam waktu tertentu. Uang giral diterbitkan oleh bank umum tidak dapat digunakan untuk transaksi secara bebas. Jenis uang ini tidak berbentuk karena hanya berupa saldo tagihan yang ada di bank. Macam-macam uang giral. Yang pertama ada cek. Cek adalah selembar kertas yang berupa perintah tertulis si pemegang rekening kepada pihak bank yang dimaksudkan untuk membayar sejumlah uang. Lalu ada giro. Giro adalah simpanan di bank yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek, surat berharga maupun pemindah bukuan. Lalu ada kartu kredit. Kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank yang dapat digunakan oleh pemegangnya untuk berbelanja tanpa membayar secara kontan. Biaya yang dikeluarkan ketika berbelanja akan dipotong secara otomatis pada rekening tabungan si pemegang kartu. Lalu selanjutnya ada wesel pos. Wesel pos adalah uang giral yang berbentuk surat pos yang bisa digunakan untuk mengirim uang. Lalu bagaimana proses terjadinya uang giral ini? Proses terjadinya uang giral yaitu uang giral yang memiliki tingkat keamanan yang baik serta lebih praktis digunakan daripada uang kartal sehingga banyak digunakan di negara-negara maju sebagai alat pembayaran. Beberapa proses terjadinya uang giral ini dapat dibedakan pada 3 proses. Yang pertama, primary deposit. Primary deposit adalah uang giral yang proses terjadinya karena seseorang menyimpan atau menitipkan atau menabung sejumlah uang di kartal di bank. Uang kartal tersebut akan menjadi uang giral. Lalu loan deposit. Loan deposit adalah proses uang giral yang terjadinya ketika seseorang meminjam sejumlah uang di bank, tetapi bukan untuk digunakan, melainkan untuk disimpan atau ditabung di bank. Lalu berikutnya uang kuasi. Uang kuasi adalah uang giral yang terjadi ketika seseorang menyimpan uang di bank dalam bentuk time deposit money atau deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan. Uang tersebut tidak bisa digunakan untuk pelunasan secara langsung karena uang tersebut memiliki tenggat waktu pengambilan. Dan kelebihan menggunakan uang giral ini yaitu banyak orang lebih memilih untuk menggunakan uang giral daripada uang kartal karena ada beberapa kelebihan. Yang pertama, uang giral ini dapat memudahkan pelunasan karena tidak memerlukan uang kontan. Lalu, uang giral dapat diterima dalam kuantitas yang tidak terpatok. Lalu, uang giral lebih aman karena resiko kehilangan uang lebih kecil. Dan uang giral lebih mudah dibawa dan lebih aman. Jika hilang, dapat dilacak kembali atau diblokir dengan cara melapor kepada pihak bank. Lalu, uang giral dapat dipindah tangankan dengan mengeluarkan biaya yang minim atau sedikit. Pembagian nilai uang giral dapat diatur sesuai keinginan. Dan untuk kelemahannya, meskipun memiliki beberapa keuntungan, ternyata uang giral juga memiliki kelemahan. Adapun kelemahan uang giral adalah sebagai berikut. Uang giral tidak efektif digunakan dalam transaksi kecil. Uang giral tidak dapat diterima oleh setiap orang karena memiliki cara-cara atau metode tertentu. Lalu selanjutnya tentang mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang dalam peredaran adalah sama dengan uang kartal yang terdiri dari 2 jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang beredar adalah semua jenis uang yang berada dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang yang ada dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum.
Dalam pengertian yang terbatas, uang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan-perseorangan atau perusahaan atau badan-badan pemerintah. Dalam pengertian yang luas, uang beredar meliputi mata uang dalam peredaran, uang giral, dan uang kuasi. Uang kuasi ini terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening valuta asing milik swasta domestik. Berikutnya institusi terkait keuangan, yaitu Bank Sentral. Bank Sentral merupakan institusi keuangan yang didirikan dan diberi tugas untuk mengawasi dan mengatur kegiatan institusi keuangan lain dalam sistem finansial. Fungsi utama Bank Sentral sebagai pengawas institusi keuangan dan sebagai pelaksana kebijakan moneter. Pada masa sekarang ini, hampir setiap negara mempunyai bank sentral, yaitu suatu bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Berdasarkan peran, bank sentral dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah, yang diserahi tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan lembaga-lembaga keuangan. Dan untuk menjamin agar kegiatan lembaga-lembaga keuangan itu akan membantu menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Dan fungsi bank sentral secara garis besar, bank sentral memiliki tugas untuk menjalankan 3 kegiatan, yaitu sebagai the lender of last resort. Artinya, bank sentral adalah bank dari bank-bank lainnya. Dan bank sentral merupakan sumber terakhir dari pinjaman. Apabila bank-bank umum tidak dapat meminjam dari sumber lain, bank sentral memberikan jasa kepada bank umum yang sama sifatnya dengan jasa bank umum kepada masyarakat. Bank umum akan menyimpan sebagian uang tunai yang dimilikinya dan sebagian dari tabungan masyarakat yang diterimanya sebagai cadangan untuk memenuhi peraturan-peraturan pemerintah. Lalu, memelihara kestabilan nilai rupiah. Salah satu tugas utama bank sentral adalah mempertahankan nilai rupiah, sehingga kestabilan ekonomi pun tercipta. Salah satu yang dilakukan adalah menaikkan suku bunga untuk mempertahankan nilai rupiah. Lalu, yang ketiga, mencetak uang yang diperlukan untuk kegiatan produksi dan perdagangan. Dalam memenuhi tugas ini, bank sentral harus menetapkan jumlah uang yang harus disediakan pada waktu tertentu untuk menyerap kegiatan perdagangan dan produksi. Sobat Ujar, tadi sudah tersampaikan terkait materi keuangan. Sekarang, supaya pemahaman kalian lebih dalam, saya punya pertanyaan. Coba kalian jelaskan bagaimana makna uang dan fungsi uang. Nah, sahabat Ujar, silakan kalian diskusikan agar materi yang kita bahas tadi bisa kalian ingat. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa fungsi uang dalam perekonomian ada sebagai alat tukar menukar dalam perdagangan. Maka uang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar. Dan lembaga keuangannya terbagi menjadi 2, yakni jenis lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Itu lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Dan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan. Demikianlah materi pada pertemuan 7 mata kuliah teori ekonomi makro kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Reza Khairul Hadi undur diri. Tetap semangat belajar. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.